media informatif pembangunan daerah. Total penjualan lelang barang milik daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mencapai Rp488.056.990. Terdiri atas 9 unit kendaraan mobil yang terdaftar dalam penawaran lelang, 8 unit yang terjual sebesar Rp300.800.000, total motor sebanyak 20, dan yang terjual 16 unit total nilai sebesar Rp33.467.990, dan skrap besi tua sebesar Rp153.789.000. Lelang barang milik daerah atau BMD tahun 2021 bekerja sama dengan KPKNL Mamuju terlaksana di ruang pola lantai 2 kantor Bupati Polewali Mandar. Kamis 6 Mei 2021 dibuka secara resmi oleh HM Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar. Pada lelang barang milik daerah dilakukan melalui sistem e-konvensional dan e-auction. Pelaksanaan lelang e-auction yaitu peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang. Sedangkan pelaksanaan lelang dengan sistem e-konvensional adalah pelaksanaan lelang konvensional dengan kehadiran peserta. Namun penyetoran dan pengembalian uang jaminan lelang menggunakan virtual account sebagaimana mekanisme e-auction. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, Musyrifah Aliyah mengatakan, selain optimalisasi, tujuan dari pelelangan ini adalah penyelamatan aset. Barang yang dilelang adalah barang yang penggunaannya sudah tidak optimal atau sudah tidak terpakai oleh perangkat daerah dan mengalami kerusakan. Sebagian yang dilelang juga adalah aset yang ditarik dari mereka yang sudah tidak berhak, seperti pensiunan maupun yang telah pindah ke instansi lain di luar Pemkab Polewali Mandar. Jika terdapat barang yang tidak laku dalam pelelangan, maka akan kembali dilakukan evaluasi harga dan dilelang di pelelangan berikutnya. Dan jika tidak laku, maka akan dilakukan penjualan langsung sesuai mekanisme. Kita lebih ke upaya optimalisasi pengelolaan aset, seperti penyelamatan aset itu. Jadi kan hampir semua yang kami lelang itu barang-barang yang sudah rusak berat, tidak digunakan lagi OPD. Kalaupun mau digunakan, mau diperbaiki itu biayanya lebih besar daripada manfaatnya untuk pemerintah. Jadi semua barang itu kami lelang yang rata-rata sudah rusak berat. Kemudian tujuan lain selain optimalisasi itu ke penyelamatan aset. Jadi sebagian dari aset yang kami lelang yaitu aset-aset yang kami tarik dari orang-orang yang tidak berhak. Jadi ada yang sudah pensiun, ada yang sudah pindah ke instansi lain di luar Pemkab Polman, itu kami tarik. Kenapa kami lelang? Karena memang dia potensi penggunaannya sudah tidak maksimal. Jadi ada dua, optimalisasi dan penyelamatan aset. Saya kira itu tujuan utama. Penyelenggaraan lelangnya itu kenapa kami lelang e-conven dan e-auction. E-conven itu lebih karena masih dibolehkan. E-auction itu memang aturan. E-conven karena masih bisa tahun ini kami tetap e-conven untuk memberikan dampak daya tarik. Jadi saya lihat peserta lelang itu rata-rata tertarik kalau ada e-conven. Nah, tapi kemungkinan kalau aturan berubah sudah tidak boleh, ya kami tidak lakukan lagi. E-auction tetap kami lakukan untuk scrap dan motor-motor. Jual itu kami akan lelang ulang, jadi ada persyaratan. Kalau tidak laku di lelang pertama, bisa dilakukan lagi lelang berikutnya. Kalau 2 kali tidak lelang, tidak laku dalam proses lelang terbuka, itu bisa kami jual langsung. Jadi mungkin paling cepat 10 hari dari sekarang, karena ada mekanisme juga. Barang ada 4 item yang tidak laku, ada 4 motor, 1 mobil, itu kami akan lakukan evaluasi harga kembali. Kenapa tidak laku? Apakah karena terlalu tinggi harganya atau memang tidak ada yang berminat? Itu kami akan evaluasi. Kalau misalnya tidak ada penawar karena harga dianggap terlalu tinggi, berarti kami akan lakukan evaluasi harga. Kalau misalnya tidak laku karena tidak ada peminat, barangnya akan kami amankan dulu untuk sementara. Kami akan pelajari dia manfaatnya untuk apa, karena kan kami tidak bisa menyimpan barang yang sudah tidak dipakai sampai dihancur. Paling tidak kami harus lelang biar ada nilai ekonomisnya. Kalau memang nantinya ternyata barangnya tidak laku karena tidak ada peminat, kami akan jual dalam bentuk scrap. Karena kalau scrap besi tua itu cenderung lebih laku, cuma kan harganya di bawah dari harga per unitnya.
Hadir dalam kegiatan ini HM Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar, Kepala Badan Keuangan, Ketua KPKNL Mamuju yang diwakili oleh PLT Kepala Seksi Lelang Ahwan Prayogi, serta para peserta lelang dari dalam dan luar Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.